Oke, jadi sebelumnya kenalin, nama Kak Hamdani dan sekarang Kakak di, Polstat STIS di prodi Komputasi Statistik. Sekarang Kakak tingkat 3 dan ngambil peminatan Sains Data atau Data Science. Nah, mungkin profil Kakak, Kakak dulunya asalnya dari Lombok. Kakak dari Lombok Barat tapi sekolahnya di Lombok Tengah. Kemudian ini beberapa penghargaan yang Kakak dapat, se ini CV lama ya, CV 2021 Kakak belum perbaiki lagi. Pas 2021 itu Kakak juara satu. Pas tingkat kuliah itu juara satu Kalkulus Cup di UNJ, terus juara 3 Gapstat di STI sendiri, ada acara event. Kemudian kakak juga anak olimpiade, mungkin ada teman-teman di sini yang anak olimpiade juga. Kakak anak olimpiade matematika, jadi dulu pernah menang silver award di Thailand International Mathematical Olympiad, sama di Universitas Brawijaya dapat juara 3 nasional, sama pas awal banget masuk SMA yaitu 2018 kakak juara 3 juga di Unpad. Nah, untuk pengalaman organisasi sendiri, kakak 2023 kemarin, kakak menjabat sebagai ketua UKM Bimbel. Mungkin teman-teman ada yang tahu UKM Bimbel di STIS? Ada yang tahu UKM Bimbel nggak di STIS? Jadi di STIS itu ada UKM Bimbel namanya ya. Jadi UKM Bimbel itu biasanya ngadain yang namanya TONAS, TOBAR, dan lain sebagainya. Jadi kakak tahun 2023 kemarin, dari 2022 sampai 2023 sebagai ketua UKM Bimbel. Dan sebelum itu dari 2021 pertengahan kakak mendirikan Edge Course ini. Dulu Edge Course ini cuma offline ya teman-teman, offline dan basisnya di Jakarta. Karena ini CV lama kakak nggak tampilin itu. Kakak sekarang mengajarnya itu di SMA Teresia di Jakarta, terus di Yasporbi, terus di Lab School Kemayoran sama Rawamangun, sama di SMA 8 Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanyain tentang kakak dulu atau sebelum kita lanjut? Nggak ada ya, nanti aja lah nanya-nanyanya. Oke, karena udah 19.07, mungkin kita next ke agenda berikutnya ya. Mungkin teman-teman udah tahu, misalkan udah tahu setting juga STIS itu kayak gimana. Tapi biar lebih jelasnya, kita coba lihat bareng-bareng ya. STIS itu kayak gimana sih gitu. stis.ac.id. Jadi STIS ini itu berada di bawah BPS ya. BPS itu bukan yang ngurus BPJS ya. BPJS sama BPS beda ya. BPS itu yang ngurus tentang statistik yang ada di Indonesia, kayak misalkan survei, sensus, dan lain sebagainya. Nah, nanti lulusan STIS ini bakal kerja di BPS, Badan Pusat Statistik. Bisa ya di pusat, di provinsi, maupun di kabupaten kota. Kemudian, bentar dulu. Di STIS ini kalian udah tahu kan ada berapa prodi? Jadi di STIS ini ada 3 prodi ya. Ada yang D3 statistik, ya kuliahnya 3 tahun. Terus yang D4 statistik, kuliahnya 4 tahun jelas. Dan ada D4 komputasi statistik. Nah, nanti gelar kalau D3 itu nanti gelarnya AMD ya, AMD Stat gitu. Kalau D4 ini dua-duanya gelarnya STR Stat. Oke. Kemudian untuk penempatan di STIS itu sendiri nggak tahun ini ya, ada yang ke kementerian lain, tahun sebelumnya juga sama. Jadi bisa kok ke kementerian lain gitu. Tapi kebanyakan bakal ada di STIS. Nah, nanti mungkin kalau kalian mau lebih dalam lagi, mau tahu tentang STIS itu kayak gimana, kalian bisa kunjungi stis.ac.id. Dan kalau kalian mau tahu misalkan D3 itu programnya apa aja, kalian bisa lulus di sini. Ya. Kalau kalian ngambil D3, kalian bakal melakukan ini, menjadi manajer lapangan kegiatan official statistik, pelaksana quality control, pemeta wilayah kerja statistik, menggunakan analis data statistik. Kalau kalian jadi ngambil program studi D3. Terus kalau kalian ngambil D4-nya, kalian jadi ini, jadi survei designer, data analis, data scientist, data quality assurance.
Nah, tapi kalau kalian ngambil yang KS kayak kakak, kalian ini kurang ini ya. Ada yang sistem informasi statistik, infrastruktur data dan lain teknologi, dan ilmuwan data pemerintahan. Lebih lengkapnya mungkin ini belum diupdate ya. Ada lebih lengkapnya nanti ketika kalian masuk STIS dijelasin lagi gitu. Nah, ini profil tentang STIS gitu. SPMB 2023 kalian bisa akses di spmb.stis.ac.id. Jadi ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang STIS-nya dulu sebelum kita masuk ke SPMB-nya? Biar enak. Takutnya kalau kita belajar, apa namanya? Kayak maksudnya kalau belajar langsung tanpa tahu tujuannya harus kemana ini, nanti takut salah kaprah gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Misalkan STIS itu fasilitasnya apa aja atau apa gitu. Ayo. Ada yang mau bertanya? Di STIS tuh ada kayak transport publiknya gitu nggak, Pak? Jelas. Jadi kalau kalian misalkan kosnya jauh, kalian bisa pakai TJ. Nanti TJ ada di sini tuh. Mungkin ada yang Jakarta udah tahu ya. Di sini tuh transportasi publik yang bisa ke STIS-nya itu kalian bisa pakai TJ ke stasiun Bidara Cina namanya, atau enggak ke stasiun Gor di Kampung Melayu. Terus kalau misalkan kalian dari Bekasi, kalian bisa naik kereta KRL ke stasiun Matraman, terus dari Matraman ke apa namanya, ke Bidara Cina pakai TJ. Atau juga kalian bisa pakai Jaklingko ya. Nah, kakak nggak tahu kakak nggak pernah naik Jaklingko, tapi kakak dengar kabarnya itu gratis asalkan punya kartunya. Benar nggak yang teman-teman di Jakarta? Soalnya kakak di sini pakai motor biasanya. Bener Kak. Jaklingko gratis kan? Iya, tapi asal ngetap aja. Iya. Tapi kalau TJ bayar 3,5 Kak? Iya Kak. KRL masih 3,5 enggak? Atau udah berubah? Tergantung jarak kayaknya Kak. Biasanya kalau dekat 3.000. Oh iya. Jadi di Jakarta itu mungkin dari teman-teman yang di luar Jakarta nanti bakal tahu nih betapa enaknya kalau di Jakarta kemana-mana. Fasilitas umumnya banyak banget. Kalian mau ke Bogor tinggal naik KRL. Misalkan kalian posisinya di STIS nih ya. Kalian mau ke Bogor, kalian bisa naik apa namanya? KRL, kalian ke stasiun, kan kita lihat ini aja deh, STIS ya. Kita lihat mapnya juga. Biar kalian tahu STIS itu kayak gimana. Mana sih STIS? Ini STIS nih. Jadi STIS ini sebenarnya mau dibilang Jakarta Timur nggak, Jakarta Timur banget. Jadi kita ada di sini, nih. Kita ada di sini. Terus kalian bisa ke stasiun Tebet. Tebet ini udah masuk Jaksel. Jadi kalian ke sini dikit udah Jaksel, sini dikit udah Jakarta Timur, sini dikit udah Jakarta Pusat, gitu. STIS itu ada di sini, ya. STIS itu ada di sini nih. Jadi nanti kalau misalkan kalian pakai TJ, kalian bisa turun di sini, atau enggak di depan STIS juga ada haltenya ya. Atau enggak kalian bisa turun di mana dia? Ini agak jauh sih, tapi enaknya turun di sini aja depan. Ayo, ada yang mau nanya lagi? Silahkan tanya. Mungkin tentang biaya hidup, biaya apa gitu. Sebelum kita lanjut ke SPMB-nya. Mau Ya, nanya, gas. katanya kan kemarin ada yang bilang kalau kita daftar STIS itu bayarnya 3.500.000, sedangkan dari sosmed itu ketemunya bayarnya itu 300.000 aja untuk bayar administrasinya. Terus Oke. kalau biaya pas kita udah pendidikan tuh apakah bayar makan atau bayar lain-lain gitu, apakah ada atau ditanggung gitu? Oke, kakak izin jawab ya. Jadi di STIS itu mungkin kita lihat dulu ya, SPMB. Jadi di STIS itu untuk biaya apa namanya, registrasinya. Jadi pas kalian daftar itu kalian apa namanya, bayar itu maksimal kayaknya 300.000 tuh, tergantung kebijakan. Nanti bisa kurang bisa lebih, tapi 300.000 untuk biaya pendaftaran. Karena apa? Karena kalian akan daftarnya di Dikdin, ya. Kalian bukan langsung daftar di SPMB tuh, tapi di Dikdin dulu. Oke. Karena Dikdin kan PKN PTK kan ini Dikdin PKN.id. Kok nggak ada sih webnya, kayaknya udah ketutup kan. CPNS Din. Nah, kakak lupa nama webnya. Daftar Ikatan Dinas. Nama webnya kita lihat di sini aja lah.
Jadi mekanismenya itu yang kalian bayar itu adalah kalian bayar yang ininya, ya. Kalian bayar karena tesnya itu di tes pertamanya di situ di sini di BKN. Di masing-masing kabupaten kota itu ada BKN. Din ID. Oh, ini masih diperbaiki, apa namanya? Webnya masih diperbaiki. Jadi kalian bayarnya sekitar segitu. Ya, berarti kalau tahun kemarin 300.000, kemungkinan tahun ini juga 300.000. Terus untuk biaya selanjutnya, kalau kalian lanjut ke tahap 3, nah di tahap 3 itu kalian bayar lagi. Tahap 3 itu apa? Tahap kesehatan, ya, kesehatan. Kalian bayar, kalau kakak dulu sekitar 800-an. 810 atau berapa. Nah, habis itu nggak ada bayar sama sekali lagi untuk proses seleksi masuknya. Oke, jadi bayarnya sekitar itu 300 sama 800-an. Kalau untuk biaya fotokopi dan lain sebagainya di luar itu. Nah, kemudian untuk distis itu sekarang kalian cuma bayar yang namanya uang buat kos, buat makan itu sendiri. Karena tunjangan ikatan dinas udah dihapus dan nggak ada tunjangan ikatan dinas. Oke, jadi kalian bayarnya itu buat kos sama buat makan gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin ya buat keperluan sehari-hari. Kalau distis baju dikasih, ya baju dikasih. Kalau kalian nggak punya laptop, kalian bisa manfaatin lab komputer stis. Lab komputer stis komputernya udah gahar-gahar, udah canggih-canggih lah gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya laptop atau laptopnya rusak atau gimana, nanti ketika masuk stis kalian bisa banget masuk di labcomnya. Dan itu di weekday selalu buka gitu. Ada lagi atau ada tanggapan tadi dari Hestita? Gimana Hestita? Kosnya itu dari kampusnya atau kampus? Apanya? Kosnya itu dari dekat kampus atau kosnya itu di kampus, dari kampusnya atau di luar kampusnya gitu. Jadinya kita oke. Cuman cari kos di luar kampus atau udah disediain gitu terus kita tinggal sewa. Oke, jadi gini kakak jelasin. Jadi untuk di dalam kampus sendiri itu nggak ada asrama, ya, nggak ada asrama. Jadi kalian kosnya di luar. Tapi jangan bingung karena teman-teman atau kakak-kakak kalian nanti di stis itu bakal ngebantu. Jadi nanti kalian misalkan kayak misalkan kakak dari NTB. NTB itu ada namanya himpunan mahasiswa daerah atau Himada. Jadi mereka akan ngebantu kalian sampai kalian masuk kos, sampai kalian dapat kos. Kalian nggak bakal ditinggal. Semua Himada kayak gitu. Semua Himada kayak gitu. Jadi kalau kalian udah masuk stis, jangan takut ya ntar nggak dapat kos, ntar nggak bisa tinggal di sini. Jangan takut. Jadi udah ditemenin nyari kos sesuai budget, sesuai kemauan, dicariin bareng-bareng. Bisa kalian dipesanin dulu, mungkin kalian masih di daerah tapi dipesanin dulu, nanti pas kalian ke sini tinggal tempatin, atau bisa pas kalian ke sini kalian cari bareng-bareng, bisa kayak gitu. Oke, gimana, ada Hestita? Nanti lagi Kak kalau ada pertanyaan. Oke, mungkin kita ke Akib dulu karena raise hand. Mungkin yang di chat nanti dulu ya. Oh ya Kak, sudah Gimana? boleh bertanya? Boleh. Oh ya, jadi saya mau nanya mengenai tes pertama yang SKD itu, tipe soal dari TWK itu lebih ke pasal-pasal atau ke fenomena yang sedang booming, misalkan kayak sekarang yang buat soal gitu lebih ke pasal-pasal atau yang fenomena sedang booming sekarang. Terus untuk TIU juga untuk tipenya lebih ke gimana gitu Kak? Oke, mungkin untuk mengenai ini nanti kakak bahas karena kita bahas tentang SPMB-nya dulu ya. Untuk materi-materinya nanti kakak keep dulu ya. Nanti kakak jawab di bahasan tentang materi-materi ujiannya. Oke? Nanti kakak keep. Nanti kakak jawab, oke? Oke, kita lanjut dulu. Mungkin buat teman-teman biar itu langsung tanya aja ya. Mungkin ke Hanik dulu, Hanik. Silakan Hanik. Oh ya, permisi Kak. Ya, silakan. Oh ya, tadi kan kakaknya jelasin kalau di STIS tuh gratis biaya pendidikan sama seragamnya juga dikasih. Nah, Ya. terus kalau kayak buku-buku kayak gitu dikasih atau gimana Kak? Buku apa dulu? Kalau buku itu kalian bisa akses di perpus, kalian bisa pinjam semau kalian gitu. Tapi kalau kalian mau bawa ke rumah juga bisa dipinjam itu. Tapi nanti kalian lapor lagi gini. Ya paling kalian beli aja gitu. Kayak buku biasanya kan kalau aku di kampus gitu kan, misal kayak sekarang pelajaran statistika 2 gitu, terus gurunya tuh dosennya tuh kayak minta jilid ini, bab ini gitu, jadi kan harus beli buku. Di STIS gitu juga atau kalau di STIS enggak gitu. Jadi di STIS itu nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi
kita udah disediain materi oleh dosen. Jadi buku pedoman yang udah biasanya di awal kuliah itu dikasihkan kontrak kuliah sekian, dikenalin materinya ini, buku yang dipakai ini, dan tidak ada pemaksaan kalian harus beli buku ini. Jadi materinya udah lengkap banget dan ya tinggal kalian pelajari aja. Kalau kalian mau lebih jago lagi, kalian bisa beli buku atau kayak ke perpus aja pinjam buku, pasti ada di perpus gitu. Jadi nggak ada kayak kamu harus baca ini. Pengalaman kakak ya, nggak ada yang kayak gitu. Karena dari PPT dosen dan penjelasan dosen aja udah lengkap gitu. Ada tanggapan? Makasih Kak. Oke. Mungkin yang tadi siapa yang menanya, silahkan nanya. Izin bertanya, kalau masuk sih apakah ada ketentuan minimal tinggi badan? Tinggi badan tidak ada. Terus matanya minus atau rabun. Nah, kalau minus atau rabun kalian bisa baca di sini ya. Ada persyaratannya apa? Nih, tidak buta warna, baik total maupun parsial. Untuk yang menggunakan kacamata atau lensa kontak minus atau rabun jauh atau rabun dekat, itu toleransinya di bawah 6 dioptri. Udah jelas banget persyaratannya di sini ya. Terus untuk tinggi badan, jangan kalian tinggi badan segini, berat badan segini, giginya nggak rapi, bla 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 bla. Itu nggak ada di STIS, oke? Jadi nanti kalian bisa baca di web spmb.stis.ac.id. Gimana Arganta? Apakah ada tanggapan? Oke. Boleh. Siapa itu tadi? Lili. Gimana Lili? Halo Lili, gimana? Halo Kak. Ya, gimana? Jadi di sini saya ingin bertanya tentang tes kesehatan yang tadi sudah dijelaskan tentang yang mata rabun. Nah, terus di sini saya ingin bertanya kalau untuk yang kekurangan pendengaran itu gimana Kak? Nah, kalau yang itu belum ada ketentuan sih, tapi selama masih menurut kakak ya, itu nanti tergantung pas kamu tes kesehatan juga. Karena di aturan tertulisnya belum ada menyinggung tentang pendengaran gitu. Tapi kalau seandainya masih kayak normal-normal aja dan kakak saranin kalau bisa disembuhin ya disembuhin aja secepatnya gitu. Jangan sampai kalian udah bla 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 lolos tapi di tahap kesehatan gugur, kan kayak menyakitkan sekali gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang ada penyakit yang sekiranya berpotensi, kakak nggak tahu ya apa kriteria gagal di kesehatan itu, karena kakak juga bukan ahli di kesehatan. Jadi ya kakak saranin kalian dari sekarang itu udah jaga kesehatan, kayak pola makannya, tidurnya gimana gitu. Jangan sampai kalian nanti pas tes kesehatan itu kalian kenapa gitu. Gimana Lili? Untuk itu kakak belum bisa jawab. Mungkin nanti kakak coba tanya-tanya dosen dulu deh. Oh ya, baik Kak. Terus yang untuk ada tes rotgennya nggak Kak? Apa? Tes apa? Tes rotgen Rotgen. yang seperti skoliosis gitu. Oh, kayaknya nggak sampai sejauh itu. Kita soalnya jadi kedinasan itu ada dua tipe ya. Ada yang tipe militer kayak IPDN, kayak STTD, kayak STIN, Sekolah Tinggi Intelligence itu, dan lain sebagainya. Kita di sini termasuk sekolah non militer ya, sekolah tinggi itu yang non militer. Jadi tes itu kayaknya nggak ada deh. Soalnya pas kakak dulu tes kesehatan nggak ada dicek tuh apakah dia varises atau skoliosis dan lain sebagainya, nggak dicek gitu. Tapi kakak saranin kalau misalkan masih bisa diobati ya obati aja dulu dari sekarang gitu. Gimana Lili? Ya baik Kak, terima kasih infonya. Sama-sama. Mungkin Pioni yang dicek tunggu yang tunggu yang on mic selesai dulu ya. Kalau mau cepat langsung on mic aja. Gimana Pioni? Masa permisi, saya mau nanya nih. Di itu mata pelajarannya apa dia Kak? Terus sistem kuliahnya ini dari jam berapa sampai jam berapa ya Kak? Terima kasih. Oke, jadi di STIS itu karena kita adalah bukan sarjana tapi diploma, jadi kalian nggak bisa milih tuh. Kan kalau di kampus yang universitas kalian sistemnya kayak ngambil SKS kan? Kalau seandainya kalian pernah kuliah gitu. Tapi di STIS itu SKS-nya udah dipaketin. Jadi kalian tinggal kuliah doang, nggak perlu kalian nyari dosen bla 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 bla, nggak perlu. Jadi tinggal kuliah gitu. Terus untuk jam kuliahnya tergantung kamu ada kelas atau enggak. Ya, kakak sekarang cuma 6 mata kuliah. Jadi kakak itu kuliah hari Senin
Rabu sama Kamis. Dan itu pun jam kuliah kakak mulai jam 10.10 sampai jam 4. Ya begitu, Senin, Selasa, Senin, Rabu, Kamis itu segitu doang. Sisanya libur atau kerjain tugas dan lain sebagainya. Jadi kuliah itu nggak setiap hari kayak pas SMA ya, nggak kayak kalian datang pagi dan ini. Tapi mungkin kakak kasih tahu ke kalian, bisnis itu walaupun kalian udah kuliah, kalian ada yang namanya pacara tiap angkatan. Misalkan di bulan ini angkatan berapa yang pacara gitu. Gimana, Yoni? Apakah ada tanggapan? Oh ya, baik Kak. Terima kasih infonya Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau on mic bertanya? Izin bertanya. Boleh. Siapa dulu nih? Mau Zayan dulu? Iya boleh. Ya silakan. Misalnya kalau ada bekas alergi gimana Kak? Alergi apa dulu? Kakak juga alergi ya. Kakak juga ada alergi tapi syukurnya bisa masuk bisnis juga. Karena di aturannya ya cuma itu doang sih yang bermasalah banget, yang mata gitu. Soalnya kita bakal melihat data mana ini-ininya, takutnya kalau misalkan minus atau buta warna itu. Tapi kalau masih alergi sewajarnya ya, mungkin bisa dijaga aja, atau kalau bisa disembuhin aja gitu biar aman nilai kesehatannya kalau kalian lulus di kesehatan gitu. Iya Kak. Gimana, ada tanggapan? Ya ada Kak, makasih. Oke, sama-sama. Lanjut. Siapa tadi? Saya izin bertanya. Lagi. Oke, siapa dulu siapa? Resen caranya ya, resen dulu. Oke, yang paling atas itu ada Pioni. Gimana Pioni? Gimana Pioni? Halo Pioni? Oke, kita lanjut dulu. Akib dulu deh, Akib. Gimana Akib? Oke, baik, terima kasih. Kak, saya mau menanya mengenai tes kesehatan, bisa dijelasin lebih detail dari mulai tempatnya sampai tahap akhirnya itu apa aja yang di-study. Terima kasih. Oke. Untuk tes kesehatan sendiri, mungkin kalian ini ya. Kesehatan itu biasanya nanti dites sekitar bulan Juli kan, dan Juni ya gitu. Kalau kita lihat dari timeline di STI sendiri, kita lihat dulu ya. Jadi biasanya tes kesehatan itu di bulan Juli ya. Dan untuk tes kesehatan sendiri, jangan kalian mikir tes kesehatannya kayak polisi gitu ya. Jangan mikir kayak gitu. Kalau sepengalaman kakak, tes kesehatannya itu udah ditentuin dari pihak kampus. Jadi kalau kalian udah lulus ke tahap 3, kalian tinggal baca aja tuh. Kalian tes kesehatannya tanggal berapa dan di mana lokasinya. Nah, untuk lokasinya sendiri pasti akan ditentuin oleh kampus ke tempat yang terdekat sama lokasi kalian. Oke? Contohnya kalau di NTB dulu tesnya itu di Mataram, di Prodia, mungkin dekat Mall Lama dulu kalau ada teman-teman dari NTB. Di Prodia apa sih namanya? Ya gitulah. Pokoknya ada kayak klinik kesehatan gitu, kayak lab buat kesehatan, tes kesehatan gitu. Jadi untuk tesnya mungkin teman-teman bisa dengerin. Jadi tesnya itu nanti kalian akan dikasih ketentuan kayak panduan-panduan. Pertama kalian harus puasa dulu, misalkan puasa berapa jam, kalian nggak boleh makan, cuma boleh minum doang. Terus kalian nanti tahap pertamanya kalian diambil urinnya. Habis itu kalian disuruh makan, ambil urin lagi, terus tes darah, terus nanti cek jantung, terus di ronsen juga. Ya mungkin bisa diingat itu. Ada cek jantung, ada ronsen. Terus misalkan, ini mohon maaf dulu ya. Misalkan ada nggak yang disuruh buka baju atau apa? Nggak ada. Mungkin pas ronsen itu kalian buka baju tapi dikasih ruangan khusus buat pakai baju buat ronsennya aja ya. Habis itu kalian tes untuk dilihat itu fisiknya kayak gimana, itu kayak tes tinggi diukur tinggi badan, berat badan gitu-gitu, kayak lingkar kepala bla 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 gitu. Tes itu kayak, terus nanti kalian akan dikasih kayak sejenis kuesioner gitu, kalian ngisi apakah ada alergi bla bla bla, isi aja. Terus ada tes buta warna, nanti kalian dikasih disuruh duduk, terus ada angka di depan atau apalah, disuruh baca gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, tes kakak cuma itu aja dulu. Dan tes tahun kemarin yang 2023 juga sama.
Nggak ada tes yang push up, nggak ada yang tes ini ambeien dan bla bla bla, nggak ada. Nanti kalian bakal tahu gimana apa yang namanya ketentuan berikutnya kalau kalian udah lulus ke tahap ini. Tapi kakak ingatin ke kalian, jangan berfokus di tes kesehatan karena kalian belum tentu lolos di tahap ini. Bukannya membuat kalian gimana down, tapi kalian harus fokus apa yang ada di depan kalian. Di depan kalian itu ada yang namanya seleksi administrasi dulu. Seleksi administrasi ini penting. Kalau kalian nggak lolos di sini, ya nggak bisa kalian SKD. Ya, jadi yang paling penting pertanyaan itu administrasinya apa dulu, gitu. Nilai kalian udah aman nggak? Nah, takutnya salah sedikit administrasi, kalian nggak bisa ke SKD, gitu. Mungkin ada tanggapan tadi dari Akib? Cukup Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke Hestita. Gimana Hestita? Halo Hestita? Mereka mau bertanya Ya. untuk skor SKD-nya tahun kemarin itu berapa paling banyak? 500-an, tahu kakak. 500. Kakak dulu berapa? Kalau kakak dulu aturannya bukan 100, kalau sekarang kan banyak soalnya nambah jadi 110. Jadi maksimalnya 500. Kalau 550 kalau nggak salah maksimal tahun ini ya, karena kan ada penambahan soal tuh. Kalau angkatan kakak soalnya masih ada 100. Ya, kakak dapat nilai 451. Kalau dulu nilai 450-an itu udah tinggi. Tapi kalau sekarang karena udah itu 450 itu udah was-was. Kalian biar enak itu dapatnya 470 itu kayak udah aman lah gitu. Karena maksimalnya sekarang itu 550 maksimalnya. Oh gitu. Terus Kak untuk administrasinya itu berkasnya apa aja gitu yang disiapin nih? Kayak untuk berkasnya mungkin ya kita lihat di sini. Di seleksi administrasi itu sebenarnya banyaknya di website yang ini ya. Ya paling kalian siapin kakak gitu kan. Terus kalian harus scan ijazah kalau udah lulus atau pakai surat apa sih namanya kalau di SMA itu nama lain selain ijazah SMA itu apa? Lampiran nilai itu? SKHU. Kalau misalkan SKHU kalian belum keluar, kalian bisa pakai rapot semester 5. Kalau ijazah belum ada bisa pakai SKHU. Kalau SKHU belum ada bisa pakai rapot semester 5 untuk input nilai. Dan yang diinput itu bukan semua nilai. Bukan semua. Yang diinput apa aja? Yang diinput, coba perhatiin ini. Yang diinput itu nanti aturannya kan ini. Yang diinput nilai matematika umum kalian dan bahasa Inggrisnya minimal 80. Kalau nilai kalian kurang dari ini otomatis nggak bisa lulus seleksi administrasi. Yang apa kan Kak mau bertanya lagi, maaf motong Kak. Boleh. Untuk nilai bahasa Inggris sama matematika itu rata-ratanya kah atau nilai semester 5-nya aja? Nilai semester 5 aja. Ini kan ada keterangannya. Oh ya. Semester gasal kelas 12. Semester gasal kelas 12 itu artinya semester 5-nya. Oke? Ada lagi? Terus Kak untuk tes matematikanya itu dicampur soalnya sama psikotes gitu? Nah, untuk tes matematika, jadi nanti kalian akan dikasih di tahap 2 itu ya. Di tahap 2 itu kalian akan tes matematika dulu. Nah, habis tes matematika, kalau kakak dulu jedanya sehari. Jadi hari pertama itu tes matematika, hari kedua tes psikotes. Ya. Terus kalau kakak dulu soal matematikanya ada 40. Psikotesnya 500 lebih. Kakak nggak hitung itu berapa, 500-an. Dalam waktu berapa jam itu? 2 jam atau 3 jam, kakak lupa. Psikotes. Kalau tahun ini yang kemarin 2023 itu di dalam 1 hari. Jadi dia matematika lanjut ke psikotes. Nah, ini nih ada alokasinya nih. Psikotes itu 120 sampai 150 menit. 2 jam lebih lah. Matematikanya 90 menit. Materi matematikanya apa aja Kak? Semua materi pas kalian SMA. Jadi kalau diminta misal kisi-kisinya apa? Apakah limit keluar, ini keluar? Intinya semua materi pas SMA. Karena matematika juga berkaitan. Kalian nggak bisa eksponen, kalian nggak bisa jawab soal-soal lainnya. Gitu. Ada lagi? Untuk tes psikotesnya itu apakah sama dengan kedinasan militer atau berbeda gitu kan? Kalau kedinasan yang militer itu kan ada tes warteg-nya, ada tes gambarnya gitu. Nah, kalau itu
Mungkin kakak lebih jelasin lebih dalam lagi nanti pas bagian kita ngejelasin kayak yang QT, KP gitu-gitu ya. Kalau tes gambar intinya nggak mungkin kalian gambar karena basisnya komputer ya, kali kalian coret-coret di komputer kan. Kalau masih basisnya paper, kalian bisa jadi disuruh gambar. Dari angkatan kakak udah pakai komputer soalnya, jadi nggak ada tes gambar. Ada lagi? Itu aja Kak, terima kasih. Oke, lanjut ke Sheila. Kak, izin nanya, Oke. untuk pilih formasinya ada caranya gak sih Kak? Soalnya biar nggak salah pilih gitu. Oke, kakak kasih triknya nanti dulu ya. Itu kita keep dulu. Soalnya Akib, pertanyaannya Akib juga kita keep dulu. Kita coba lihat nih di chat udah lumayan banyak ini. Yang tadi nanya itu penalaran semua bersangkutan pasal-pasal ada. Angel. Izin bertanya, rata-rata biaya kos di sana berapa ya Kak? Tergantung. Kok Gita ya? Tergantung. Kamu mau fasilitas apa? Mau kamar mandi dalam pakai AC bla 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 bla, tergantung. Ya. Tapi setahu kakak untuk rata-ratanya untuk yang cewek ya, untuk cewek 900 itu udah worth it banget. Kalau yang cowok 500 masih dapat, yang cowok 500 700 itu masih dapat. Tergantung ya kualitas yang kalian mau kayak gimana. Tapi intinya masih di bawah 1,3 lah. Bawah itu pokoknya. Kalau kalian udah 1 jutaan tuh udah lumayan, udah pakai AC dan lain sebagainya. Gimana kita? Ada tanggapan nggak kita? Mungkin kita next ya. Kita lihat nih, Kak boleh jelasin. Oh udah dari kesehatan. Kak kalau amandel gimana? Kalau bisa disembuhin dari sekarang sembuhin aja. Karena kayaknya ini nggak tahu ya masuk penilaian atau enggak. Karena nanti ini bisa ada di tes yang terakhir. Kalau di kesehatan itu kalian bakal ngisi sendiri penyakit yang pernah diderita dalam 1 bulan terakhir atau ini bulan terakhir gitu. Biasanya ditanya kayak gitu. Nanti tolong mencarikan info untuk kekurangan pendengaran. Oke. Kak izin bertanya, untuk tahun kemarin rentan nilai yang lulus SKD. Untuk SKD kemarin ya paling ini ya, kalau kakak kasih saran 450 itu kalian masih was-was. Nilai 450 itu kalian was-was tapi kemungkinan lulusnya besar. Tapi kalau nilai kalian 400 itu udah was-was banget dan harus berdoa banyak-banyak. Tapi ini tergantung daerah yang kalian pilih juga. Ya, tergantung daerah yang kalian pilih juga. Bisa jadi yang nilai kamu 370 tapi itu tertinggi di daerah yang kalian pilih. Jadi kalian bisa lolos. Mungkin nanti kakak jelasin dulu sistem itunya ya. Kalau saya dalam informasi tergantung. Ini kita jelasin nih. Jadi nanti daftarnya 550 mas. Kak izin tanya boleh 450 atau lolos Kak? WK. Kak kalau MTK-nya nggak masuk perankingan PSI, apa ya PSI ini? Passing grade nya juga nggak masuk. Terus ya konteksnya apa? Kayak jadi di STIS ini sistemnya per tahap itu ada gugur ya. SKD kalian nggak lolos, ya udah nggak lolos. Matematika psikotes nggak lolos, ya udah nggak lolos gitu. Soalnya 110 minimal, soal emang 110. Nilainya Kak, nilainya lihat masing-masing informasi bla 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 apa ini. Ini permisi. Kak peserta cadangan. Oh, kalau peserta cadangan itu tergantung. Misalkan kalau ada yang udah dinyatain lulus tapi dia mengundurkan diri. Jadi buat teman-teman yang udah lulus di STIS, nanti dikasih waktu seminggu buat mikir lagi mau ngambil atau enggak. Kalau dia nggak mau ngambil, biar nanti yang cadangan itu dinaikin gitu. Karena kalau kalian keluar dari STIS, kalian denda. Ada aturannya. Kalian denda. Kalau kalian nggak naik tingkat, kalian denda. Jadi belajarnya harus rajin. Dan kalau kalian udah masuk STIS, harus nggak boleh setengah-setengah. Harus kalau udah niat masuk ya belajar dengan sungguh-sungguh di sana. Apa itu? Oke, mungkin kakak jelasin dulu ya. Misalkan jadi sistem tahun ini itu berbeda. Kalau tahun kakak, jadi pemilihan penempatan itu di akhir. Jadi kakak sekarang ini belum tahu kakak itu penempatan di mana besok setelah lulus. Untuk adik-adik tingkat kakak yang angkatan 64 sama 65, yaitu yang tahun 2022 sama 2023, mereka itu udah milih penempatan. Contoh, ini cara bacanya gini. Di BPS pusat itu yang D3 itu kuotanya 0, berarti nggak boleh yang D3 nggak boleh pilih BPS pusat karena soalnya kuotanya nggak ada. Terus yang D4-nya 10, KS-nya 10. Jadi misalkan contohnya gini, si ABC, misalkan ABC
ABC ini mau daftar STIS. Ya, dia mau daftar STIS. Mungkin kakak buat coret-coretannya dulu ya, biar enak. Gimana share? Kelihatan nggak whiteboardnya? Ntar kakak ambil pen dulu. Jadi misalkan kayak gini teman-teman. Misalkan tujuannya tadi misalkan BPS pusat. Kan D3 itu 0, ya kan? Kalau D4 yang KS sama D4 yang ST, ya. D4 KS sama D4 ST itu masing-masing 10. Ini 10 juga ya, ini 0. Jadi misalkan kita ada 3 anak nih, ada A, B sama C. Anggap A itu daftar sini, B itu daftar sini, C itu daftar sini. Jadi anggap sama D juga deh, ada D. Jadi yang A sama C ini mereka saingan, tapi A sama B nggak saingan. Paham nggak maksudnya? Paham. Terus walaupun penempatannya mereka sama-sama BPS pusat, tapi prodi yang mereka pilih beda. Paham? Iya. Terus misalkan ini nilai SKD si A ini adalah nilai SKD-nya anggap dia 370, ini 360, ini misalkan max nih 550. Ini misalkan 450. Anggap ini adalah batas bawahnya. D ini bakal kalah karena saingannya yang di sini-sini. Nilainya 550. Tapi anggap ini minimalnya itu adalah 355. Yang A sama C lolos walaupun nilainya lebih rendah dari si D. Paham nggak? Karena saingan mereka cuma ada di sekitar sini. Paham nggak? Iya. Ya gitu. Misalkan ada penempatan lain, misalkan di Jawa Tengah, jadi nggak ada hubungannya nanti yang Jawa Tengah sama yang milih BPS pusat. Paham? Kayak gitu sistem penempatan yang sekarang. Jadi kalian harus benar-benar merhatiin. Nah, tips dari kakak yang pertama, kalian lihat dulu kuotanya berapa. Contoh, di Sumatera Utara kuotanya segini, misalkan 21. Wih, kalian mau masuk D4 statistika misalkan. Atau kalian mau masuk KS, kalian coba lihat misalkan yang pertama lihat kuota paling banyak. Nah, setelah kalian lihat itu, kalian isi kan? Kalian isi dulu di Dikdin kan? Setelah kalian isi, jangan disubmit dulu. Kenapa? Kalian harus pantau di sini. Dashboard jumlah pendaftar. Jadi caranya gimana? Kalian klik aja. Kalian lihat. Contoh, di Jawa Timur yang milih D4 ST itu sekitar 1000. Tapi yang diambil cuma 5. Ya kan? Kalian bisa lihat prediksi sendiri. Oh, kalau seandainya kamu di sini, di Gorontalo, oh pilih aja Gorontalo yang KS. Kuotanya 6. Tapi masih ada 116 yang daftar. Gitu. Paham? Jadi kalian walaupun udah daftar tuh jangan tergesa-gesa. Saran kakak, 5 hari atau 3 hari sebelum penutupan pendaftaran, kalian udah submit. Gitu. Jangan sampai kalian lupa submit. Karena takutnya servernya down atau apa. Itu saran kakak. Jadi kalian cek yang udah daftar berapa, kuotanya berapa, kalian lihat peluangnya. Gitu. Paham nggak? Itu cara kalian nentuin kayak penempatan mana. Ya. Dan jangan takut, BPS itu nggak mungkin ada di pelosok-pelosok. Ya, karena pasti akan dekat sama yang namanya kantor bupati lah, kantor ini, karena biasanya ya BPS dekat sama gitu-gitu, karena kan dari pemerintah juga butuh data gitu. Contoh ini kan yang di Sulawesi Barat yang daftar cuma 62, yang diambil cuma 3. Jadi saingannya yang cuma 62 ini doang saingannya. Jadi bukan saingan ini lagi, berarti sainganmu cuma 62. Jadi nanti ketika pengumuman SPMB, nanti kakak share juga di grup kalau udah pengumuman kuota per provinsi, kalian itu. Contoh kalau misalkan kalian mau ke Jawa Tengah nih, ada 3, ini 751, tapi kalian pengen di sini aja, ya udah kalian harus berusaha lebih maksimal lagi gitu. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Yuk silakan bertanya. Ayo silakan tanya. Untuk yang lolos SKD kan misal di Provinsi Jawa Tengah itu yang D4 statistika kan kuotanya 3, itu yang lolos SKD apakah cuma 3 atau 3 kali dari kuota provinsi, jadi 9 gitu kan? Oke.
biasanya yang lolos itu 3 kali ya. Jadi yang lolos biasanya kalau angkatan kakak, karena kakak dulu saingannya se-Indonesia, jadi sekitar berapa ribu itu, karena kuota STIS itu ada sekitar 600-an dulu. Jadi yang keterima untuk tahap 2 itu dari ranking 1 sampai ranking 1800-an. Nah, kemungkinan tahun ini juga sama. Tapi ada juga yang melebihi itu. Contoh, tahun kemarin kakak jadi pembina salah satu anak dari Bekasi. Dia itu milih Sulawesi Sulawesi Selatan. Bukan, Sulawesi ini, Utara. Iya sih, Sulawesi Utara kan ini. Nah, Sulawesi Utara. Ya. Jadi dia itu nilainya biasa-biasa aja, tapi dia bisa dapat 3 besar yang SKD-nya. Jadi kalian lihat aja, misalkan anggap 3 kali lah ya, 3 kali kuotanya. Contoh, berarti kalau kuotanya 5, berarti yang lolos ke tahap 2 atau tahap matematika psikotes itu 15 orang. Jadi kalian harus berusaha dari 99 ini kalian masuk ranking 1 atau 15. Sampai 15, terserah mau ranking berapa gitu. Dan walaupun kalian di SKD ranking 1, itu nggak ada pengaruh buat matematika. Karena sistem gugur soalnya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada. Tadi Akib yang nanya ya? Iya. Gimana Akib? Untuk pengumuman pendaftaran belum keluar ya Kak? Untuk pengumuman pendaftaran belum keluar karena STIS masih banyak kunjungan dari sekolah-sekolah gitu. Ya soalnya takut ada UTBK. Biasanya STIS itu daftarnya ya ujiannya kayak akhir-akhir gitu. Tapi kalian berdoa aja, kalau kalian ikut SNBT, usahakan daftar duluan. Maksudnya kalau udah selesai submit duluan, biar kalau dapat ujiannya nggak bentrok nanti sama STIS. Gitu. Tapi kalau daftar STIS, usahakan isinya belakangan, karena kalian harus nunggu kira-kira berapa ya saingannya gitu. Gimana, Akib? Untuk di STIS ada sistem DO-nya? Ada. Di semester 1, kalau kalian dapat nilai D atau nilai apa itu ya, kalian di DO. Jadi nggak macam-macam. Karena kalian itu nanti lulusnya udah PNS, udah dapat gaji gede, lumayan gede gaji kalau lulusan STIS ya. Kalian baru lulus aja udah dapat sekitar 8 atau nggak 7, tergantung prodi, tergantung daerah juga, tergantung tukinnya juga. Sekitar gitu lah, 7 lah dapat kalian baru lulus. Belum lagi nanti kalau kalian udah lama kerja ya jadi nambah gitu. Gimana Kip? Jadi tingkat 1 itu rawan, jadi kalian harus benar-benar belajar. Tingkat 2 juga rajin juga belajar. Tapi kalau kalian udah tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu nggak langsung DO, tapi dikasih kayak surat peringatan dulu gitu. Suruh ada namanya tutorial. Tutorial itu bukan kayak ngulang semester, bukan, tapi kayak ngulangnya ya pas di matkul itu doang, dan yang ngulangnya di semester itu aja gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Gimana Kip? Ada tanggapan nggak? Segitu dulu Kak. Oke. Yang lain gimana? Ada tanggapan? Ada tanggapan. Ada yang mau bertanya? Saya Kak. Oh, boleh Akib, gimana Akib? Dan tanya aja nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang lain malu bertanya. Mana? Penempatan kan harus itu berapa tahun Kak? Maksudnya sesuai dari ikatan dinas itu berapa tahun? Nah, karena kakak lupa deh aturannya 9, kalau 9 tahun itu kalian boleh keluar dari PNS. Tapi kalau untuk pindahnya itu kakak nggak tahu. Mungkin setelah 3 tahun. Tapi kalau yang perempuan ini ya, misalkan si perempuan A, dia ternyata dapat penempatan di Sumatera Utara, tapi suaminya itu dapat penempatan di DKI Jakarta. Jadi bisa saling pindah tuh, bisa aja yang perempuan ke DKI Jakarta atau enggak yang dari DKI Jakarta ke Sumatera Utara gitu. Jadi di STIS itu kalau misalkan ada ya hubungan suami istri atau apa gitu, ya bisa pindah gitu. Kalau untuk lama bisa ngajuin itu kakak belum tahu, karena kakak belum baca aturan lagi. Mungkin nanti kalau kakak udah baca, nanti kakak kasih info di grup aja.
Gimana, ada lagi? Permisi, boleh izin nanya kak? Boleh dong. Untuk kakak waktu kalau belajar untuk STIS dulu gimana kak? Misalnya untuk belajar tes segala macam. Oke, untuk cara belajar nih. Kalau kakak tuh kakak itu jadi setiap hari itu kakak harus ngerjain soal gitu, dan ya sering TO. Kakak sering TO karena kalau kakak belajar materi terus nggak ada latihan soal atau nggak ada TO ya nggak bisa tuh kan. Jadi kakak belajarnya kayak gitu, dan setiap hari harus ada soal yang kakak kerjain, entah itu SKD, entah itu matematika, entah itu psikotes. Oke, dan kalau kalian mager kayak males banget ngerjain nih, kalian bisa baca soal yang udah ada pembahasannya. Oke, jadi kayak gitu kalau kakak sistem belajarnya kayak gitu. Dan kalian nanti kan masing-masing himada juga bakal ngasih info gitu ya, jangan lupa join di masing-masing himada juga gitu, siapa tahu ada info. Tapi karena kakak di STIS juga, jadi kakak bakal usahakan kasih info-info terbaru buat kalian di grup nanti. Dan untuk tipsnya ya rajin-rajin latihan soal deh gitu. Mending perbanyak latihan soal daripada materi. Materi bagus tapi kalau kalian nggak latihan soal ya susah. Dari sekarang mungkin kalian bisa beli buku dan lain sebagainya. Gimana? Baik, terima kasih banyak kak. Oke, sama-sama. Ini ada yang nanya nih, Kak, kan ada tuh kedinasan yang syarat TBK. Kalau syarat TBK itu cuma STAN, ya cuma STAN. Kalian bisa cek di YouTube-nya STAN sendiri, mereka yang menyatakan kalau mau daftar STAN harus melampirkan nilai UTBK, gitu. Kalau di STIS nggak ada, ya, nggak ada. Kalau di STIS sampai saat ini, kalau ada kabar yang kayak gitu di kampus kakak pasti udah wah udah gitu. Dulu pas awal-awal si STAN mau kasih kabar mau pakai UTBK itu, STIS juga sempat itu, tapi dari kampus juga udah kasih tahu kalau di STIS itu nggak pakai nilai UTBK, jadi pure tes SKD dan matematika kalian. Ada lagi? Ya, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Oke, mungkin karena belum ada yang mau bertanya, kakak mau jelasin sedikit tentang ini. Tadi kan Akib nanya SKD dulu ya. Jadi SKD itu, coba perhatikan teman-teman ya. SKD itu ada 3 bagiannya. Ada yang namanya TIU, ada yang namanya TWK, ada yang namanya TKT. TIU ini isinya apa? Ada bahasa Indo. Kayak apa? Kayak sinonim, antonim, yang paragraf, kayak gitu-gitu. Terus ada hitungan. Terus ada yang kayak analogi. Oke. Untuk TWK ini ada yang tentang UUD, ya. Ada yang tentang Pancasila, ada yang tentang Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan kemungkinannya soal-soalnya itu bakal tentang ini, ya topik-topik terbaru lah gitu. Kalau TKP ini ya tentang karakteristik pribadi. Nah, mungkin kakak mau kasih tunjuk ini dulu. Kakak share screen dulu ya. Gitu, oke. Jadi buat teman-teman, oh ya, mungkin karena malam hari ini jelasin ini dulu, kita belajarnya di pertemuan berikutnya. Tapi kakak mau jelasin tentang web yang kalian itu dulu. Mana sih tadi kakak taruh? Oke, udah kelihatan belum? Bentar dulu. Udah kelihatan belum? Oke. Jadi kita kesini dulu, ya. Jadi tadi banget kakak build buat website ini tadi pagi banget. Dan sebenarnya mungkin buat
info aja, kakak udah nyiapin ini sejak 2023. Kakak rencana memulai 2023, tapi kakak terkendala karena kakak jadi ketua UKM, jadi waktunya terbatas. Karena kakak sekarang udah selesai jadi ketua UKM, jadi kakak mau mulai lagi ya biar ngebantu teman-teman yang lain juga gitu. Jadi mungkin rencana kedepannya kalau misalkan kakak punya waktu luang lebih, mungkin pertemuannya nggak cuma 1 kali seminggu. Dan kebetulan kakak juga free di hari Sabtu, jadi kakak isi aja di hari Sabtu. Nah, nanti rencana kalian juga belajarnya di website ini ya. Nanti kakak share materi di sini dan lain sebagainya biar lebih terintegrasi gitu. Tapi ada tapinya. Kita login dulu ya. Nah, di website ini kakak udah usahakan kemampuan kakak, karena kalau kalian masuk KS ya kalian bisa buat website, kalian bisa bla 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 dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kakak di Jakarta juga ngajar, dan kakak udah ngajar ya semenjak di STIS itu udah ngajar, di SMA juga ngajar dulu. Nah, kan untuk materi dan sebagainya kakak usahakan itu free kan. Tapi untuk tryout yang ini ya, mungkin kakak spill tampilannya ya. Untuk tryout yang ini mungkin bukan di web, kita tampilin di sini aja. Kakak ada siapin paket tryout, tapi ini nggak gratis. Kenapa nggak bisa gratis? Karena harus bayar sewa server dan lain sebagainya ya. Nah, di sini itu kan kalau kalian ikut TO di luar, kalian apa namanya ya paling TO-nya cuma sekali, TO-nya sekali ya, dan udah dikasih PDF-nya, udah selesai. Kalau di sini kakak siapin 30 TO, itu kalian bisa akses dari pagi, siang, sore, malam, kapanpun, beberapa kali seenak kalian. Tapi ini apa namanya nggak gratis, karena pertama ada biaya sewa servernya, dan ya mungkin kalau kakak gratisin ya nggak bisa juga. Jadi yang satu kali TO, satu TO itu 5.000. Nah, jadi untuk soal dan sebagainya kakak gratisin, tapi kalau untuk kalian mau akses itu kalian harus bayar sendiri, jadi kakak nggak gratisin. Kakak bantu buat bantu kalian akses, tapi nanti kalian bayar sendiri untuk server dan lain sebagainya kayak gitu. Nanti kakak pandu gimana cara ngisi dan lain sebagainya. Itu satu TO itu kalian bisa akses berkali-kali, kapanpun dan dimanapun, pakai device apapun bisa. Itu ada 30, berarti itu lifetime ya. Jadi nanti ketika kalian udah 2025, kalian mau kasih itu ke adik atau siapa masih bisa. Itu karena satu kali bayar. Itu karena 30 berarti jadinya 150 gitu. Nanti untuk passwordnya, untuk akun websitenya kakak belum kakak belum buatin karena belum masukin data kalian juga di sana, karena masih proses ya. Ini kakak jelasin sama TO-nya juga. Mungkin nanti kalau kalian berminat, nanti chat aja kakak ya. Ini kakak nggak maksa ya. Kalau untuk belajarnya kakak bakal usahakan setiap hari Sabtu itu kita belajar. Tapi ingat, kalau kalian belajar terus tanpa tahu TO, ya udah nggak bisa gitu. Jadi website yang kakak tunjukin tadi itu ini ya, mungkin biar kalian tahu bentuknya kayak gimana. Jadi kalau kalian ujian itu kayak gini, ada 110 soal, urutannya kakak udah urutin 1 sampai 30 itu yang TWK, 31-nya itu udah TU, sampai 65 itu 66 ya mulainya, berarti ini udah TKP. Dan ini udah yang soal-soal terbaru gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau kalian berminat untuk itu cuma 150.000 buat bayar server dan lain sebagainya. Karena kalau kakak bayar semua, bayangin ada berapa orang bisa rugi. Rugi sih. Kakak juga ada kebutuhan juga di sini gitu. Jadi kakak usahain luangin waktu buat berbagi sama teman-teman. Nah, karena udah jam 20 lebih, mungkin teman-teman bisa dipikir-pikir dulu ya. Nanti
di pertemuan berikutnya kita belajar, mungkin kita mulai dari SKD dulu. Dan nanti kakak buatin jargon di grup bagi yang berminat untuk website tryout-nya, nanti hubungi kakak, oke? Ada pertanyaan lagi? Nah, untuk tryout matematika beda lagi karena sistemnya itu kalau kita buat satu paket kan satu soal nih, satu soal itu lengkap 110, itu satu kali bayar 5.000. Kalau matematika kakak usahain coba nanti buatin yang gratis, kakak coba cari server yang gratis ya. Tapi kalau kakak emang nggak nemu ya mau dibilang apa lagi gitu, kakak udah usahain yang terbaik. Dan yang SKD ini emang bener nggak bisa nemu lagi gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Oke, dari teman-teman yang lainnya cukup? Berarti buat Zoom materi aja, Kak. Berarti untuk Zoom ya kita materi aja gitu. Kakak bisa ngajar materi, mungkin kalau ada soal kita latihan soal gitu. Mungkin kalau dari soal-soal TU-nya kalian bingung, ya kita bahas gitu. Untuk tryout kakak nggak kasih gratis, kenapa? Karena ya biayanya sendiri kalian udah tahu gitu. Itu kakak kasih tau lagi 150 karena ada 30 berarti 5.000 kali 30 150.000. Mungkin kakak buatin jarkom ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Nanti yang berminat nanti langsung hubungi kakak atau nanti kakak langsung buatin Google Formnya. Nanti biar oh ya, nanti kalau kalian isi email atau nomor HP jangan sampai salah karena kakak mungkin akan kirim akunnya ke kalian gitu. Nanti kakak bantu prosesin biar kalian bisa akses gitu. Jadi kalau ada kendala juga tanya ke kakak aja. Itu TOSKD semua ya kak? Ya, satu paketnya itu ada TWK, ada TU, sama TKP, 110 soal. Itu kalau kalian mau kakak kasih spill bentuk soalnya deh. Ini bentuk soal yang kayak terbaru gitu, misalkan di TWK-nya. Ini waktunya udah menyesuaikan sama yang distis kayak gimana gitu. Dan enaknya lagi, kalau kalian udah selesai itu muncul nilai, dan kalau kalian mau kerjain bisa kerjain lagi. Kalau kalian mau download pembahasannya udah ada di sini disediain. Kalau untuk matematikanya masih proses ngupload ke server ya, soalnya ini juga lumayan berat gitu. Tapi kakak udah coba berkali-kali nggak remote si server yang untuk SKD. Ada lagi? Itu cuma 150 ya, karena ada 30 paket. Jadi satu paket 5.000. Kalau kalian pernah dengar TO yang lain nggak? TO lain paling murah itu 20.000 atau berapa itu satu kali TO. Ini kebetulan kalian masuk sini ya, kakak mau berbaik hati aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Mungkin kita akhiri untuk sesi pada malam hari ini. Nanti kakak kirim jargonnya ya. Oke, kakak end for all ya. Mungkin sebelum kita menutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, kakak akhiri. Nah, bila bermanfaat. Mungkin yang mau lab bisa lab dulu ya. Bisa meninggalkan room. Oke.